Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Daviano, NIM F1S1 190098. Pada video kali ini akan melanjutkan review jurnal, yaitu dari jurnal penerapan algoritma genetika pada sistem rekomendasi wisata kuliner. Ya, jurnal ini bertemakan penggunaan algoritma genetika dalam mata kuliah riset operasi. Oke, langsung saja saya akan mereview poin-poin penting ada dalam jurnal ini. Sebelum itu, ya ini adalah poin-poinnya yang akan direview pada video kali ini. Pertama, mulai dari latar belakang hingga langkah penelitian, bentuk kromosom, nilai fitness dan kromosom terbaik, hingga crossover, mutasi, dan seleksi yang ada pada penelitian dari jurnal ini. Oke, kita akan lanjut ke bagian latar belakangnya, apa yang melatar belakangi dari menerapkan algoritma genetika pada penelitian ini. Latar belakangnya, terdapat kecenderungan bahwa ketika seseorang merencanakan kunjungan wisata, orang tersebut akan mencari tempat-tempat yang menarik untuk disinggahi, sekaligus juga mencari tempat makan yang unik untuk disinggahi juga. Nah, orang yang berwisata ini, kita sebut saja sebagai pelancong, tidak hanya berpikir tentang tempat apa yang akan layak ia kunjungi nantinya, namun juga memikirkan makanan apa yang dapat dinikmati, keunikan, kenyamanannya nanti di sana. Nah, kondisi inilah yang membawa perubahan pertimbangan seorang pelancong melakukan pilihan terhadap kunjungan wisatanya. Nah, jadi ini adalah yang melatar belakangi dari penelitian ini. Terus mengapa menggunakan GA? Nah, GA ini algoritma genetika, singkat GA aja. Jadi untuk seterusnya algoritma genetika akan saya singkat jadi GA. Nah, jadi GA terbukti sesuai untuk menyelesaikan masalah multi objektif, sehingga dapat diterapkan untuk sistem rekomendasi wisata kuliner pada penelitian ini. Oleh karena itu, GA lah yang dipakai pada penelitian ini, pada penelitian ini untuk memenuhi fungsi multi objektif tersebut. Nah, fungsi multi objektif ini tidak hanya bertujuan meminimalkan jarak, tetapi juga memenuhi selera. Beberapa batasan digunakan untuk memenuhi alokasi waktu tertentu. Nah, contohnya itu ya misalnya itu pada waktu makan siang antara pukul 12 sampai pukul 2, ataupun rumah makan X hanya dapat dikunjungi pada pukul 15 hingga pukul 9. Oke, lanjut ke poin kedua, yaitu langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, itu membentuk model genetika dari perjalanan wisata kuliner. Kedua, membangun fungsi fitness dengan memodifikasi fungsi fitness TSP agar sesuai dengan persoalan multi objektif. Lalu ketiga, model genetika yang dihasilkan diterapkan dalam bentuk struktur data dan perangkat lunak. Keempat, pengujian sistem ini menggunakan data simulasi yang sudah diketahui nilai optimumnya. Lalu kelima, membangun pengujian GA menggunakan kombinasi dari variasi metode crossover dan mutasi. Dan terakhir, pengujian dilakukan untuk menguji validitas program dan performansi program, serta menemukan nilai parameter yang sesuai guna memperoleh hasil yang optimal. Nah, poin ketiga yaitu bentuk kromosom. Nah, bentuk kromosom yang dipakai diperlukan. Representasi kromosom diperlukan untuk menjelaskan setiap individu dalam populasi. Setiap individu atau kromosom tersusun atas urutan gen dari suatu alfabet. Nah, satu alfabet dapat terdiri dari digit biner, floating point, integer, simbol-simbol, matrik, dan sebagainya. Nah, pada penelitian ini menggunakan representasi kromosom bilangan bulat bertipe integer. Misalkan terdapat 9 titik tujuan yang akan dikunjungi, maka kromosom dapat digambarkan pada gambar di bawah nih gambarnya. Ini adalah contohnya. Dan contoh ini diambil dari jurnal ini ya. Nah, gen-gen yang ada menunjukkan urutan daerah yang akan dikunjungi. Lanjut ke poin 4, yaitu nilai fitness dan kromosom terbaik. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa kromosom dengan nilai fitness terbesar akan terpilih sebagai kromosom terbaik. Nah, gambar di bawah menunjukkan perilaku GA dalam menyelesaikan masalah. Pada generasi awal yang di bawah 10, GA dengan cepat memperbaiki nilai fitness yang ada, nilai fitness yang didapat. Lalu pada generasi selanjutnya, proses perbaikan fitness melambat dan akhirnya didapatkan fitness terbaik kurang dari 40 generasi.
Pada kasus dengan daerah kunjungan kurang dari 10, GA dijalankan 10 kali dan solusi terbaik ditemukan pada maksimal generasi ke-40. Nah, jadi dalam penelitian ini tuh kromosom dengan nilai fitness terbesar itu adalah kromosom terbaik. Jadi ditemukan pada fitness maksimal ditemukan pada generasi ke-40, maka itu adalah kromosom terbaiknya. Ya, lanjut ke poin terakhir, yaitu crossover, mutasi, dan seleksi. Untuk menguji metode crossover dan mutasi yang paling sesuai, dilakukan uji coba pada data dengan ukuran populasi sebesar 10 dan generasi maksimum 1000. Nilai W1 atau bobot untuk optimasi jarak dan nilai W2 bobot untuk optimasi kesesuaian waktu kunjungan masing-masing bernilai sama, yaitu sebesar 0,5. Metode seleksi yang digunakan adalah elliptic selection, yaitu metode yang menampung induk dan offspring dalam satu penampungan. Kemudian, 10 individu terbaik dipertahankan hidup untuk memasuki generasi selanjutnya. Nilai crossover rate atau CR ditetapkan 0,2 dan mutation rate sebesar 0,1. Nah, simbol yang digunakan dalam metode crossover dan mutasi adalah itu ada C1, crossover dengan 1 titik potong, lalu C2, crossover dengan 2 titik potong, lalu M1, mutasi dengan pertukaran gen, dan M2, mutasi dengan pergeseran gen. Nah, tapi dalam penelitian ini tidak dilakukan uji coba kombinasi ukuran populasi, crossover rate, dan mutation rate yang terbaik. Kenapa? Hal ini dikarenakan pada kasus kunjungan wisata sangat jarang ditemukan banyaknya daerah kunjungan itu lebih dari 10. Jadi konfigurasi nilai parameter yang sudah ditentukan sudah cukup untuk menyelesaikan kasus kunjungan wisata dalam waktu kurang dari 10 detik. Dengan menggunakan parameter yang sudah ditentukan, metode crossover dan mutasi yang sesuai, maka dihasilkan sistem rekomendasi kunjungan wisata kuliner yang siap dipakai. Nah, ini bisa dilihat pada jurnalnya yang sudah saya kirim pada pertemuan kemarin, pada tugas pertemuan minggu lalu. Daftar daerah wisata beserta waktu buka, waktu tutup, waktu yang dianjurkan untuk mengunjungi lokasi, dan jarak antar lokasi sudah tersimpan di basis data dalam program yang dihasilkan dalam penelitian ini. Pengguna tinggal memilih lokasi wisata yang akan dikunjungi beserta berapa lama rencana kunjungan. Nah, jadi hasil dari sistem ini itu adalah rute perjalanan yang direkomendasikan. Rute perjalanan ini meliputi lokasi tujuan, waktu tiba, keluar, dan waktu tunggu, serta beda waktu antara kedatangan dengan waktu yang dianjurkan untuk mengunjungi suatu lokasi wisata kuliner. Nah, jadi setelah melihat poin-poin tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem rekomendasi wisata kuliner dengan menggunakan GA, nilai fitness terbaik didapatkan dari metode crossover dengan 1 titik potong dan mutasi dengan pergeseran gen. Kombinasi metode crossover dan mutasi menghasilkan nilai fitness rata-rata sebesar 924. Lalu, kedua, aplikasi yang telah dibuat dapat menghasilkan rute dan jadwal kunjungan wisata dalam waktu yang cepat. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa GA mampu menyelesaikan masalah dalam 40 iterasi dalam waktu kurang dari 10 detik. Nah, jadi jika penasaran bisa dicek lagi jurnal yang ada saya kirim pada tugas minggu lalu. Oke, ini adalah akhir videonya, jadi akan saya tutup saja. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.